Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya Devalia White Salsabila dari Pendidikan Sentra Tasik A dengan NIM 198204018 akan mempresentasikan materi antropologi seni sebagai bahan final mata kuliah antropologi seni. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai apa yang disangkut pautkan dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai antropologi seni. Jadi antropologi seni itu sangat luas. Nah, pada kesempatan kali inilah saya akan menjabarkan dan mendeskripsikan seperti apa materi-materi yang menyangkut antropologi seni itu sendiri. Langsung saja, what is antropologi? Jadi apa sebenarnya antropologi itu sih? Nah, pada pembahasannya, antropologi itu dibagi menjadi dua istilah. Antropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Nah, pembagian tersebut secara istilah digunakan untuk membedakan antropos dan logos. Jadi secara kesimpulan dari pengertian antropologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Bagaimana antropologi membagi cabang-cabangnya menyangkut pembahasan manusia dan kehidupannya, serta kebudayaannya, masyarakatnya, konsep tentang lingkungannya seperti apa itu akan dibahas di antropologi. Nah, untuk membahas sejauh mana antropologi, tentu kita harus punya acuan ataupun tujuan dari antropologi itu sendiri. Nah, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari antropologi? Nah, dari pencapaian atau tujuan akademisnya itu sendiri, antropologi berusaha untuk mencapai pengertian mengenai manusia pada umumnya. Jadi seperti apa itu manusia dan bagaimana mempelajari bentuk visi, masyarakat, serta kebudayaan yang ada dalam lingkungan masyarakat manusia itu sendiri. Jadi dalam kehidupan manusia itu akan lebih banyak dibahas karena antropologi itu sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang kehidupan, tentang masyarakat, tentang kebudayaan, fisiknya manusia seperti apa. Nah, sedangkan untuk tujuan praktis yaitu mempelajari manusia dalam masyarakat di berbagai suku bangsa dan membangun masyarakat itu sendiri. Cabang antropologi. Antropologi terbagi menjadi dua cabang, yaitu antropologi budaya dan antropologi fisik. Nah, seperti apa pembagiannya akan dibahas. Antropologi fisik atau physical antropologi or antropologi biologis. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Jadi pembagian antropologi secara antropologi fisik atau physical antropologi ini dia akan lebih banyak membahas tentang biologisnya manusia, perubahan-perubahan atau evolusi yang terjadi dalam manusia itu sendiri, dan nantinya akan diselidiki, dibagi lagi berbagai jenis atau spesies dalam manusia itu sendiri. Nah, melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup, jadi para ahli antropologi fisik berusaha melacak dari moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk sekarang seperti sekarang ini, yang artinya adalah manusia secara utuh. Jadi sebelumnya ada dibilang spesies-spesies yang menyerupai manusia secara utuh di masa kini. Jadi manusia-manusia purba juga itu akan diidentifikasi seperti apa dalam antropologi fisik itu sendiri. Selanjutnya adalah antropologi budaya atau kultural antropologi. Nah, antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat, di mana budaya ataupun konsep lingkungan yang terus-menerus dilakukan dalam masyarakat itu akan dipelajari dalam antropologi budaya. Nah, kultur-kultur dari masyarakat setempat itu yang akan merubah cara pandang ataupun kehidupan manusia yang sebelumnya di masa sekarang. Nah, menurut Hafilan atau seorang pakar antropologi, dia itu membagi menjadi 3 bagian, yakni arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi.
Nah, kemudian dikembangkan lagi menurut Koen-Jaraningrat, di mana ada beberapa cabang dalam antropologi budaya. Antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa di mana diciptakannya sebuah ranah, sebuah ruang untuk mempelajari lebih dalam kebudayaan dari manusia itu sendiri. Nantinya dia akan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat atau manusia itu sendiri. Selanjutnya mengenai teori evolusi. Nah, dalam background saya sendiri terdapat evolusi yang memperlihatkan bagaimana manusia dari primata menjadi manusia seutuhnya sekarang. Jadi itu juga diambil dari sebuah teori. Jadi tidak langsung kita katakan bahwa primata itu merupakan nenek moyang dari manusia. Namun itu merupakan sebuah teori evolusi di mana Charles Darwin, seorang pakar dari Inggris sekitar abad ke-18, seorang kedokteran membahas mengenai teori evolusi. Dia mengangkat sebuah evolusi biologi atau semua makhluk hidup, hewan dan tumbuhan berasal dari nenek moyang yang sama, di mana di tahun 1859 The Origin of Species Evolusi Manusia, di mana dia mendeskripsikan bahwa manusia dan primata berasal dari satu spesies atau nenek moyang yang sama atau sejenis primata yang sudah punah, walaupun teori itu sempat dibantah oleh dunia. Lanjut pada pembahasan arkeologi, di mana cabang arkeologi ini, cabang antropologi budaya yang membahas arkeologi, akan mempelajari benda-benda peninggalan manusia. Jadi membahas tentang arkeologi akan bersangkut paut dengan benda-benda peninggalan yang arkeolog. Jadi istilahnya untuk benda-benda di masa lalu. Jadi menjelaskan bagaimana suatu kelompok manusia melaksanakan aktivitasnya di masa lalu, serta benda-benda peninggalan yang bisa merekonstruksi atau menggambarkan kepada kita kehidupan manusia dan kebudayaan di zaman lampau itu, agar bisa menghubungkan dengan kehidupan manusia di zaman kini dan seterusnya. Jadi arkeologi itu akan lebih terpakai karena di mana dia akan membahas benda-benda peninggalan. Karena benda-benda yang ada di masa kini itu merupakan metamorfosis dari benda-benda sebelumnya. Jadi peninggalan-peninggalan manusia-manusia lampau, manusia-manusia purba itu akan terus mengalami revolusi dan masuk pada kehidupan manusia di zaman sekarang. Selanjutnya antropologi linguistik. Nah, antropologi linguistik mencoba memahami tentang asal mula suatu bahasa dipergunakan oleh manusia, baik secara lisan maupun dalam struktur yang tertulis. Contohnya adalah bahasa Inggris, yang dikenal dengan kata race, yang dalam bahasa Indonesia adalah nasi. Artinya di sini merupakan sebuah bahasa yang harus dipahami karena dalam pembahasannya juga dalam cabang linguistik itu manusia itu memiliki bahasa yang beragam, baik itu di Indonesia yang memiliki bahasa daerah berbagai macam ataupun dunia. Jadi antropologi linguistik itu akan lebih pada bagaimana seorang manusia berkomunikasi antar sesama manusia dan juga masyarakat yang akan mensatukan kebudayaan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya pembahasan etnologi, nah di mana etnologi melakukan studi terhadap kebudayaan masa kini yang sedang dijalani oleh masyarakatnya. Etnologi lebih khusus lagi terhadap tindakan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sebagaimana yang dapat disaksikan, dialami, dipertanyakan, dan didiskusikan dengan masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Itu merupakan sebuah cara pandang di mana masa kini harus dijalani oleh masyarakat di masa depan. Jadi lebih khusus lagi tindakan-tindakannya. Jadi keseharian-keseharian yang dilaksanakan oleh masyarakat yang masa kini akan terus mengalami pengulangan seperti itu. Nah, Koen-Jaraningrat merupakan salah satu tokoh kebudayaan, seorang pakar filsafat. Dia itu berpendapat tentang kebudayaan, di mana kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi kita ini sudah masuk
ranah kebudayaan, di mana dalam kebudayaan itu mempunyai 7 unsur. Nah, unsur itu sendiri dari pakar Koenjaraningrat tadi, seorang filsafat, seorang filsuf. Dia menjabarkan 7 unsur. Yang pertama adalah sistem bahasa, pengetahuan sosial, teknologi, mata pencarian, religi, dan seni. Nah, ketujuh unsur ini saling terkait, di mana bahasa akan menjadi pengetahuan, pengetahuan akan masuk dalam ranah sosial dalam masyarakat, dan itu akan terus mengalami perubahan dalam teknologi di masa sekarang. Nah, dari hasil itu sendiri akan dihasilkanlah sebuah mata pencarian, sebuah pekerjaan, profesi yang dijalani oleh masyarakat. Namun, itu semua tidak terlepas dari sistem religi, di mana kepercayaan akan terus terikat dari masa lampau hingga sekarang. Nah, di religi juga ini sendiri di masa lalu tentang kepercayaan animisme dan dinamisme, dan di masa sekarang tentang kepercayaan ataupun agama Islam, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem seni itu sendiri merupakan karena seni juga itu luas, jadi dia lebih banyak menggabungkan satu sama lain, dan baik itu seni dari kepribadian ataupun seni membangun diri sendiri, membaur dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan, dan konteks sosiologi itu sendiri. Masuk pada etnografi, di mana etno atau bangsa, suku bangsa, etnis. Nah, sedangkan grafi merupakan tulisan. Nah, dari istilah-istilah itu disimpulkan bahwa etnografi merupakan sebuah tulisan yang mendeskripsikan secara detail tentang suatu suku, bangsa, dan etnis, di mana dalam catatan lapangan para pengelana Eropa tentang bangsa di luar Eropa. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan seni dalam antropologi. Nah, seperti apa sih seni dalam antropologi? Nah, para ahli antropologi telah menemukan bahwa sebuah kesenian terekspresikan nilai-nilai budaya dan perhatian suatu masyarakat. Melalui kesenian, para ahli antropologi dapat mengetahui bagaimana suatu kelompok etnik tertentu atau bangsa tertentu mengatur dan memaknai dunianya, termasuk sejarah dan perkembangannya. Jadi salah satu bagian dari ilmu antropologi yang memusatkan perhatian pada deskripsian dan penganalisaan tentang sistem kesenian dalam suatu masyarakat dikenal sebagai antropologi kesenian. Nah, antropologi kesenian itu sendiri merupakan suatu pendekatan antropologi dalam melihat dan mengkaji kesenian sebagai salah satu unsur dari kebudayaan yang bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya yang satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara keseluruhan atau sebagainya. Lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai fonetik. Nah, apa sih itu fonetik? Jadi fonetik atau fonetik, ilmu yang mempelajari tentang bunyi dari bicara manusia. Itu tanda. Jadi manusia itu akan lebih peka pada sebuah komunikasi, suara yang dihasilkan bunyi. Selanjutnya adalah fonemik. Fonemik atau fonemik, fon, merupakan bunyi yang merubah atau arti. Merubah arti. Jadi ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang bisa kita pahami, yang bisa diartikan secara linguistik. Kesenian dalam studi antropologi, kajian tekstual, di mana Gertz mengemukakan bahwa kebudayaan suatu bangsa adalah sekelompok teks, karenanya bentuk-bentuk kultural bisa diperlakukan sebagai teks pula, sebagai karya imajinatif yang tersusun dari bahan-bahan sosial. Pendekatan tekstual yang memandang fenomena sebagai suatu teks yang dapat dibaca. Sedangkan secara garis besar, menurut Ahim Saputra tahun 2000, pendekatan tekstual ini dapat dibedakan menjadi 2 macam kajian, yaitu kajian simbolik dan kajian struktural. Seperti halnya dalam suatu teks, kesenian dalam perspektif tersebut merupakan sesuatu yang dapat dibaca dan kemudian ditafsirkan. Perbedaannya menafsirkan dalam kajian struktural dilakukan
setelah suatu karya seni dianalisa secara struktur terlebih dahulu. Sedangkan dalam kajian simbolik hal semacam itu tidak dilakukan. Jadi ada pembedanya ya, secara dibaca ataupun ditafsirkan seperti itu. Kalau dibaca kan sekedar dibaca, sementara kalau ditafsirkan itu dianalisa kembali. Nah, untuk mendalami tentang kontekstual ataupun pendekatan kontekstual ini akan dibahas di sini, di mana pendekatan kontekstual terhadap fenomena dari kesenian dalam ilmu antropologi erat hubungannya dengan pendekatan antropologi yang bersifat holistik. Dalam arti bahwa ketika memahami suatu fenomena sosial budaya, maka akan dilihat pula keterkaitan fenomena tersebut dengan fenomena-fenomena lainnya dalam kebudayaan dan masyarakat yang bersangkutan. Fenomena kesenian yang dianalisis terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri, di mana dilihat sebagai suatu teks yang harus dibaca dan ditafsirkan. Tetapi teks tersebut kini ditempatkan dalam sebuah konteks tertentu, yaitu hubungan dengan berbagai fenomena sosial budaya lainnya. Hubungan itu dapat berubah hubungan sebab akibat, fungsional, hubungan saling ketergantungan, dan mempengaruhi atau dengan berbagai perubahan yang sedang terjadi. Misalnya, keterkaitan suatu fenomena kesenian dengan situasi dan aktivitas sosial, politik, keagamaan, perkembangan, teknologi, pariwisata, dan sebagainya. Thank you for watching my presentasi. Jadi sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi secara keseluruhan dan kesimpulan, di mana antropologi sangat penting dipelajari dalam dunia kesenian, di mana kita sebagai mahasiswa perlu mengetahui dan perlu menganalisa lebih dalam, mendeskripsikan seperti apa antropologi seni, dan mencari tahu lebih dalam tentang keilmiahannya sebuah antropologi, cabang-cabangnya dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu dibahas, namun karena waktu, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.